Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Mengsari, NPM 1711070002, mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi PIAUD A semester 6. Yang terhormat kepada beliau Ibu Gustiana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini, yang mana saya akan menjelaskan tentang konsep kecerdasan spiritual. Kekuatan spiritual adalah suatu kepercayaan terhadap kekuatan yang bersifat ketuhanan dan merupakan jalan hidup dalam merasakan cinta dan kepercayaan yang memiliki kekuatan maha dahsyat terhadap Tuhan. Maka di sini apa pentingnya kecerdasan spiritual bagi anak usia dini? Mengapa kecerdasan spiritual itu harus ditanamkan sejak dini, sejak masih usia anak-anak? Jawabannya adalah di teori Mira Montessori, bahwasanya anak pada usia golden age 0 sampai 6 tahun itu adalah merupakan masa-masa peka anak terhadap suatu kejadian apapun. Maka di sana adalah masa-masa yang tepat untuk menstimulasi anak dengan rangsangan-rangsangan baik yang dirangsang oleh orang tua. Lalu yang selanjutnya yaitu tingkatan bahagia secara spiritual. Nah, pada tingkatan ini anak sudah mulai diajarkan kegiatan-kegiatan ibadah sunnah yang hukumnya sunnah. Contohnya seperti mengaji, mendengarkan Al-Quran, dan juga kalau untuk anak usia dini itu bisa mengaji dengan melalui Iqra dulu, lalu membaca surat-surat pendek dan doa-doa harian, contohnya seperti sebelum tidur, sebelum makan, masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Maka tahap selanjutnya adalah bagaimana metode-metode yang harus kita ajarkan kepada anak agar anak itu tidak bosan apa yang kita jelaskan atau apa yang ingin kita sampaikan kepada dia. Yang pertama adalah metode bercerita atau metode berkisah. Nah, metode berkisah ini adalah metode yang mengangkat dari kisah-kisah nyata, contohnya seperti yang dikisah-kisahkan di Al-Quran, kisah para nabi dan sahabat-sahabat yang benar-benar memiliki akhlak mulia, tanpa akhlak tercela sedikit pun. Yang selanjutnya adalah metode murotal bacaan Al-Quran. Nah, di sini anak bisa membaca Iqra tadi atau mendengarkan gurunya membaca Al-Quran dengan lafal yang benar. Yang selanjutnya adalah metode pengajaran akhlak, di mana secara umum metode pengajaran akhlak ini berpengaruh besar terhadap kecerdasan spiritual atau ketaatan dalam seorang diri anak tersebut. Maka dalam pengajaran akhlak ini yaitu adalah bisa dikatakan pembiasaan hal-hal yang baik yang dilakukan setiap hari kepada anak-anak, yang ditanamkan kepada anak-anak. Maka metode selanjutnya adalah metode contoh teladan. Dengan contoh teladan yang baik dari kedua orang tua dan lingkungan sekitarnya. Karena anak adalah peniru ulung, di mana dia akan menirukan sikap-sikap orang tua atau sikap-sikap orang-orang yang dilihatnya. Yang selanjutnya adalah metode proyek. Nah, dalam metode proyek ini yaitu melakukan aktivitas belajar secara bertahap. Contohnya di sini apa? Contohnya seperti sholat. Misalnya ia dari maghrib dulu, saat maghrib dulu, lalu lanjut isya, subuh, dan seterusnya hingga full menjadi 5 waktu. Dan di sana kan bertahap, tidak langsung 5 waktu dikerjakan, tapi satu-satu dulu untuk membiasakan anak tersebut. Dan contohnya lagi adalah puasa. Puasa itu bisa 1 hari dulu, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Karena bertahap dan ketika anak tidak kuat langsung semuanya, maka kita harus mengajarkan secara bertahap terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah metode bermain peran. Nah, di sini ya metode bermain peran itu seperti kalau kita lihat itu di TV berakting. Nah, seperti itu. Ada anak yang menjadi orang jahatnya, ada anak yang menjadi orang baiknya, yang menjadi contoh baik di kelas seperti itu, atau kita membuat suatu cerita, maka itu nanti akan diperankan oleh anak-anak seperti itu. Yang selanjutnya adalah metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi ini sangat menarik bagi anak ya teman-teman ya. Karena saya waktu itu pada saat kecil dulu, saya diajarkan oleh guru ngaji saya lagu tentang 25 nabi dengan versi nada balonku, contohnya seperti ini.
Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, mengapa metode bernyanyi ini sangat menarik? Karena metode ini dapat membuat anak mengingat apa-apa saja yang ada dalam peraturan, atau apa-apa saja, atau ada berapa saja sih nabi dan dan siapa-siapa saja nama-nama nabi tersebut, atau menghafal identitas agama dan sebagainya. Baiklah, itulah sekian pembahasan pada pagi hari ini. Jika banyak kekurangan, kesalahan, kehilafan dalam kata-kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jika kalian menemukan kesalahan, nanti kalian bisa berkomentar di bawah dan memberitahu saya, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.